Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Gildan Octavianisa dan Nama saya Nisa Susilawati. Hai, perkenalkan nama saya Ilma Nadia. Hai, saya Meira. Halo, saya Nadila. Perkenalkan, nama saya Nova Yardina. Halo, nama saya Muhammad Rizky Triadi. Halo, nama saya Anjasirul Karom. etika komunikasi politik digital. Apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati, sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain, dibutuhkan etika kesopanan, ada bicara yang baik, yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Menurut Austin Fagoday, dalam buku Ethics in Theory dan Praktik, etika membicarakan tentang kebiasaan atau perbuatan. Tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan pada inti atau sifat dasar manusia, baik buruk. Jadi, dengan demikian, etika adalah teori tentang perbuatan manusia berdasarkan baik buruknya. Menurut M.G. Langeveld tahun 1959. Etika dan akhlak adalah masalah yang sangat penting. Terlebih di era sekarang dalam dunia politik, praktis kerap terjadi perbuatan atau tindakan yang mempertontonkan konflik kepentingan antara kubu-kubu yang berseberangan dalam orientasinya di dunia politik. Masing-masing merasa benar atau melakukan pembenaran. Peristiwa ini akhirnya menjadi tontonan oleh rakyat. Persoalan mana yang benar dan mana yang salah telah kabur. Saat ini, kita terkadang kesulitan membedakan mana orang yang berakhlak dan mana orang yang sejatinya merusak akhlak. Kerusakan akhlak atau krisis etika berupa perbuatan yang menunjukkan akhlak atau etika yang rendah sudah semakin berani tampil ke muka publik. Mulai dari tindakan korupsi para pejabat yang tidak habis-habisnya karena selalu saja muncul kasus baru. Perbuatan asusila yang merajalela, suap menyuap sudah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, mulai dari kalangan rakyat biasa sampai pejabat tinggi. Baik, di sini ada beberapa prinsip etika politik komunikasi digital yang umumnya dianggap penting. Yang pertama ada transparansi. Politisi dan partai politik seharusnya transparan dalam berkomunikasi dengan publik. Mereka harus memberikan informasi yang akurat, jujur, dan dapat diverifikasi. Hal ini juga mencakup pengungkapan yang jelas tentang sumber pendanaan politik dan tujuan kampanye. Lalu yang kedua, menghormati privasi. Meskipun komunikasi digital sering melibatkan pengumpulan data, politisi harus menghormati privasi individu dan mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau digunakan tanpa izin. Poin ketiga, menghindari disinformasi. Politisi dan partai politik mempunyai kewajiban untuk tidak menyebarkan dan memperkuat disinformasi ataupun hoaks dalam komunikasi digital mereka. Mereka harus memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan berusaha untuk membagikan konten yang akurat dan dapat dipercaya kepada publik. Poin keempat, menghindari serangan pribadi dan pelecehan. Komunikasi politik seharusnya berfokus pada isu dan ide-ide, bukan serangan pribadi ataupun pelecehan terhadap individu dan kelompok. Politisi seharusnya berkomunikasi dengan sopan dan menghindari retorika yang memicu konflik ataupun polarisasi. 5. Mempromosikan partisipasi dan keterlibatan. Politisi seharusnya mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses politik. Mereka dapat menggunakan platform digital untuk melibatkan publik dalam diskusi, mengumpulkan umpan balik, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. 6. Menghormati hak kebebasan berbicara. Politisi seharusnya menghormati hak kebebasan berbicara dan berekspresi individu dalam komunikasi digital. Mereka tidak boleh membatasi akses atau memblokir pandangan yang berbeda, tetapi harus memfasilitasi debat yang beragam dan inklusif. Yang ketujuh ada menghindari penggunaan bot atau akun palsu.
Politisi dan partai politik seharusnya tidak menggunakan bot atau akun palsu untuk mempengaruhi opini publik atau memperkuat dukungan mereka. Penggunaan teknik manipulatif semacam itu dianggap tidak etis dan merusak integritas komunitas politik. Yang 8 ada menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Politisi harus mematuhi hukum hak cipta dan menghormati kekayaan intelektual orang lain dalam komunikasi digital mereka. Mereka tidak boleh menggunakan materi tanpa izin atau memplagiasi konten dari sumber lain. Etika politik menjadi semakin penting dalam era di mana komunikasi online memainkan peran besar dalam proses politik dan mempengaruhi opini publik. Penting bagi politisi dan partai politik untuk mematuhi prinsip-prinsip ini guna membangun kepercayaan, memfasilitasi diskusi yang bermakna dan menjaga integritas komunikasi di dunia digital. Apa saja sih dampak positif dari politik digital ini? Yang pertama yaitu partisipasi yang lebih luas. Politik digital memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Menggunakan platform media sosial dan situs web memungkinkan individu untuk mengungkapkan pendapat mereka, terlibat dalam diskusi politik dan penyampaian aspirasi mereka secara langsung kepada politisi. Nah, yang kedua yaitu aksesibilitas informasi. Dalam politik digital, informasi politik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga warga dapat mencari dan memperoleh informasi tentang calon partai politik dan isu politik dengan cepat dan mudah melalui internet. Nah, yang ketiga yaitu keterhubungan sosial. Politik digital memungkinkan individu untuk terhubung dengan kelompok dan organisasi politik yang sejalan dengan pandangan mereka. Hal ini dapat memperluas jaringan sosial pada masyarakat, membangun solidaritas, dan memperkuat kesadaran politik di antara individu-individu dengan minat yang serupa. Ada dampak negatif etika komunikasi politik digital. Yang pertama, penyebaran informasi palsu. Politik digital juga dapat menyebarkan informasi palsu atau hoaks cepat dan luas. Ini dapat mempengaruhi opini publik, merusak citra politisi atau partai politik, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik. Yang selanjutnya, pembatasan privasi. Penggunaan data pribadi untuk tujuan politik dapat melanggar privasi individu. Ketika data pribadi digunakan tanpa izin atau disalahgunakan oleh politik, ini dapat menimbulkan masalah keamanan dan pelanggaran privasi. Kemudian dampak negatif nomor 3 yaitu diskusi yang tidak sehat. Politik digital seringkali menjadi arena di mana diskusi politik bisa menjadi tidak sehat. Serangan pribadi, pelecehan, dan pemecah belah mungkin terjadi secara online. Ini dapat merusak kualitas diskusi politik dan menciptakan polarisasi yang lebih besar di antara pemilih. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah manipulasi opini publik. Melalui politik digital, mungkin ada upaya untuk memanipulasi opini publik melalui kampanye media sosial yang cerdik atau serangan siber. Praktik semacam itu dapat merusak integritas proses politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi politik. Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengembangkan kesadaran etika politik digital yang kuat, melibatkan penggunaan dalam pendidikan media sosial dan literasi digital, dan menerapkan aturan dan regulasi yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan politik digital.